tegangan 12 volt hadir, kemudian tegangan untuk ini IC NAND flash 3,3 hadir, tapi kenapa tidak mau menyala? Saya akan lepas dulu IC ini untuk nantinya saya flash ulang. TV LED Akari dengan kerusakan standby, remote tidak ada, dan tombol-tombol pada bagian belakang ini rusak karena mungkin switchnya sudah lama rusak, keras, ditekan tidak mau ngontak, akhirnya tombolnya juga ikut patah. Kita akan coba perbaiki apakah penyebabnya hanya dari tombolnya atau ada faktor lain. Kita akan bongkar, mudah-mudahan berhasil. Simak terus video ini sampai selesai. Kita bongkar dulu. Mainboard jadi satu dengan power supply. Ini tombol-tombol yang saya bilang tadi patah karena dari gejala kerusakan tadi, yaitu standby, dan indikasi yang jelas rusak saya lihat adalah pada tombolnya. Saya langsung mengganti tombol-tombol ini saya ganti baru. Ini tombol yang lama, dan bagian yang power adalah switch yang ini rusak berat, ini sampai hancur. Saya ganti semua. Ya, ini LED sudah menyala. Saya coba tekan, tidak ada perubahan pada lampu LED merah ini. Berarti ada kemungkinan kerusakan lain selain pada tombol-tombol ini. Bisa jadi pada mainboardnya. Kita bongkar bagian mainboard ya. Ini mainboardnya kotor sekali. Ini menggunakan mainboard model VST 59 PA671. Seperti biasa, saya akan melakukan pemeriksaan fisik dulu, terutama kapasitor-kapasitor. Ini kapasitor kembung 3 buah ini. Tapi ini posisinya pada, kalau nggak salah ini IC sound ini kembung. Kemudian ini ada yang mencurigakan satu, ini nilainya berapa, ini 470 mikro 10 volt. Sebelum mengganti alko yang kembung, saya akan ukur dulu tegangan output dari power supply 12 volt. Kemudian pada alko yang kembung tadi ini tegangan 5 volt. Sebetulnya tegangannya bagus ini, tapi kita ganti dulu saja yang kembung ini. Ini alkonya. Saya akan coba dulu ganti alko yang kembung ini dengan ini, nilainya sama. Apakah dengan mengganti ini akan terjadi perubahan, TV-nya mau menyala? LED merah sudah menyala, saya hidupkan. Ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ukur ulang tegangan 12 volt hadir, kemudian tegangan untuk ini IC NAND flash 3,3 hadir, tapi kenapa tidak mau menyala? Yang semula saya menduga standby gara-gara ini tombolnya saja yang rusak, ternyata diganti tombol tetap standby. Periksa ke mainboard, ada elko yang kembung. Dugaan saya elko yang kembung ini penyebabnya,
Ternyata saya ganti, hasilnya biasa saja, tetap standby. Kesimpulannya kerusakan pada mainboard. Tapi sebelum mengganti mainboard, saya akan coba ganti ini NAND flashnya dulu. Ini saya akan lepas dulu IC ini untuk nantinya saya flash ulang. Ini IC-nya. Ini Siberian Programmer. Saya cari Winbond karena saya menggunakan IC Winbond 25G32 ya. Kita cari filenya, Akari ya. Selanjutnya saya auto. Ini saya gunakan Siberian Programmer untuk CH341. Bahasanya saya juga nggak jelas, ini saya coba saja. Ya, selesai. Ini tandanya hijau, saya nggak tahu artinya, tapi saya duga ini kalau hijau itu berarti berhasil. Karena kalau gagal itu biasanya warnanya ini merah, tadi hijau berarti berhasil. Kita ambil dulu IC-nya. Mudah-mudahan bisa digunakan dan TV-nya bisa menyala. Ini IC-nya. Oke, kita akan coba pasang ke TV-nya. Mudah-mudahan mau hidup. Ya, ini LED merah sudah menyala. Apakah TV ini mau start? Ternyata sama saja, tidak mau start. Berarti memang penyebabnya dari mainboardnya ini, IC ini, MyCom-nya ini yang rusak. Ketika prediksi saya tidak membuahkan hasil, yang pertama ini tombol yang nyata-nyata memang rusak. Kemudian elko yang kembung saya ganti, ternyata tidak membuahkan hasil. Dan yang terakhir IC ini, EEPROM-nya ini sudah saya flash ulang, tapi ternyata tidak membuahkan hasil juga. Akhirnya mau nggak mau ganti mainboard. Beruntung saya mempunyai ini, sebuah TV mereknya Akari juga. Ini layarnya pecah. Ini nanti akan saya ambil mainboardnya saja untuk menggantikan mainboard yang tadi. Ini bentuknya hampir sama dengan yang aslinya, hanya beda posisi ini jack terminal ini berbeda. Kemudian IC tipenya sama. Tipe modul ini VXT59E86. Kalau untuk yang asli ini tegangan untuk T-Con menggunakan 12 volt, sedangkan yang ini kalau saya lihat menggunakan 5 volt. Jadi saya harus merubah jumper dulu. Ini ada di sebelah sini, saya pindah ke 12 volt. Suplai untuk tegangan LVDS sudah saya pindah ke 12 volt. Kemudian ini resistor saya copot satu untuk menurunkan arus. Sekarang kita akan coba.
ini kabel backlight, ini kabel ke tombol-tombol dan sensor remote, kabel LVDS. Posisinya jangan terbalik, kita memasangnya. Kita coba hidupkan, apakah mau on? Ya, ini mau on. Lampu menjadi hijau. Apakah muncul tampilan di layar? Wow, gambarnya terbalik dan klise. Masih ada tugas lagi menyeting gambar yang klise. Coba kita setting. Walaupun kalian bilang mereka sudah terbiasa dari kecil, kenapa nggak diatur? Kami juga sekolah ini. Ya, muncul ini menu Mereka ini bukan pengaturan umum. tentang keselamatan mereka, Kak. Cuma kalau kekhawatiran pasti ada setiap orang. LVDS Cuma map ini anak yang saya betul-betul rubah. dia berangkat sendiri dengan sampan itu, Kak. Ya, Mereka gambarnya dari sudah dirinya. normal, Karena dia bilang kalau bukan tapi saya yang ini dari masih sana, terbalik. untuk menyeberang, saya tidak mau Ini menyebutkan Akari orang tua tulisannya di sini, saya. Bilang begitu, harus gambarnya bisa. terbalik. Aman sama Rifki nggak? Setting untuk gambar terbalik. Tidak takut sayang, kalau ada angin tiba-tiba dia bawa ombak terus bisa berenang kan nggak kuat, belum tentu bisa renang. Ini enggak ada panel setting, ini Pernahkah perahunya tiba-tiba ada pengaturan umum, sampai harus hanya ada LVDS map, logo, tidak pernah terjadi power, makanan baik pattern dan PWM. Cuaca angin gitu pernah nggak? Terus gimana? Masih tetap terus mau sekolah? masa Setting mirrornya enggak ada pada service mode, karena dengan menggunakan mainboard ini gambar masih terbalik, dan pada mainboard ini ternyata setting untuk mirror itu tidak tersedia. Maka untuk membaliknya saya akan mencoba dengan kembali ke ini mainboard yang lama. Mainboard yang lama ini tadi IC flashnya sudah saya ganti dan flash ulang dengan maksud untuk mengatasi masalah standby. Ternyata tidak membuahkan hasil. Saya akan coba pindahkan ini IC flashnya ini ke mainboard yang ini, dengan harapan gambarnya nanti akan bisa dibalik. IC sudah saya flash dan sudah saya pasang kembali. Proses melepas IC dan juga proses flashingnya sama seperti tayangan yang sebelumnya tadi, caranya sama. Sekarang kita akan coba pasang mainboard ini, mudah-mudahan berhasil ya. Saya coba hidupkan. Ya, menyala. Gambarnya tidak terbalik ini, dan juga tidak kles tadi saya lihat. Saya coba tekan menu. Ya, ini tidak terbalik, tidak kles. Akan saya coba berikan gambar ya. Pasangkan input kabel HDMI. Ya, sudah saya pasang. Ya, menyala. Kita tunggu gambarnya. Ya, keluar gambarnya, bagus. Akhirnya problem terselesaikan. Jadi
Mengganti mainboard seperti ini sebetulnya adalah mudah, sepertinya mudah, tapi sebetulnya memerlukan proses yang agak rumit karena mainboard dipasang apalagi tidak sama persis, harus dilakukan penyesuaian dengan layarnya. Ya, ini tadi step by step perbaikan TV LED yang rusak mati standby. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus tunggu video-video yang selanjutnya.